Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat merupakan gagasan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu. Transmigrasi digagas sebagai bentuk perwujudan pondasi prajurit TNI Angkatan Darat dalam memasuki dunia politik, membangun citra di masyarakat dengan menggunakan asas demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan kembali ke rakyat. Kemudian mengemasnya dalam perwujudan dari pola pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disebut dengan Hankam Rata. Gagasan tersebut memiliki tujuan lain untuk anggota TNI Angkatan Darat sendiri, yaitu memberikan peluang kesejahteraan bagi anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya setelah memasuki usia bebas tugas dan pensiun. Sebagai bentuk peremajaan di lingkungan TNI Angkatan Darat, yaitu memindahkan anggota yang telah berganti pangkat dan habis masa tinggalnya dalam asrama, untuk kemudian diganti dengan anggota lain yang memiliki hak untuk asrama. Melalui segala kemampuan dana dan daya yang dimiliki Angkatan Darat, lahirlah proyek Transmigrasi Angkatan Darat atau Transat. Program transmigrasi sebagai bentuk kegiatan migrasi atau perpindahan penduduk, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor pendorong atau push faktor dan faktor penarik atau pull faktor. Tanggapan lembaga atau masyarakat terhadap faktor-faktor tersebut yang kemudian mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi. Faktor pendorong dan penarik pelaksanaan proyek Transat 2 Hanura di Lampung berhubungan dengan beberapa kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara Indonesia pada masa itu. Transmigrasi Angkatan Darat 2 atau Transat 2 Hanura merupakan proyek transmigrasi Angkatan Darat yang kedua di Provinsi Lampung setelah proyek transmigrasi Angkatan Darat pertama di Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1964. Proyek ini dibuka secara resmi oleh Mayor Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku Asisten 7 Kasat mewakili pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 17 September 1966. Kemudian, proyek ini diberi nama Hanura yang merupakan kepanjangan dari Hati Nurani Rakyat. Jadi Transat ini kan diresmikan tanggal 17 September ya. 17 September tahun 1966 oleh Jenderal Alamsyah. Jadi kita ini adalah Transat yang kedua. Jadi tujuan utama daripada pemerintah kita pada waktu itu melalui Kepala Staf supaya mereka pejuang tahun 1945 itu mereka ada kesejahteraan. Ada kesejahteraan, maka mereka dipindahkanlah ke Hanura, jumlahnya 157 orang. Sebelum mereka ke dapur megang piring ya, mereka itu sudah harus menaikkan batu dulu. Harus menaikkan batu ke mobil untuk diisi di jalan kita ini. Sekarang ini kita menikmati jalan ini betul-betul keringat orang tua kita ini. Saya kadang-kadang kalau saya ingat itu menetes air mata saya kan. Karena saya lihat mereka itu dulu kan, saya di tengah-tengah mereka ya. Saya lihat mereka itu walaupun sudah tua, tapi semangatnya itu luar biasa. Itu orang tua kita kan. Jadi oleh karena itu kepada adik-adik saya pesankan semangat itu jangan kendor di antara kita sekarang. Kalau kita mau maju, semangat dari orang tua harus kita pegang. Proyek Transat 2 Hanura dibuka pada tanggal 17 September 1966 dengan pemberangkatan keluarga transmigran yang dituntaskan pada bulan April 1967. Lokasi proyek berada di titik antara kilometer 12 dan kilometer 14 Jalan Raya Teluk Betung Padang Cermin dengan luas proyek 600 hektar. Anggota Transat 2 Hanura berjumlah 157 kepala keluarga yang berasal dari 6 kodam berbeda yang terdiri atas Departemen Pertahanan Pusat 4 kepala keluarga, Kodam Sriwijaya 12 kepala keluarga, Kodam Siliwangi 14 kepala keluarga, Kodam Diponegoro 86 kepala keluarga, Kodam Brawijaya 32 kepala keluarga, dan veteran 9 kepala keluarga. Pada tanggal 27 Desember 1978, seluruh proyek transmigrasi Angkatan Darat di Provinsi Lampung terdapat 6 proyek, yaitu Poncowati, Hanura, Purnama Tunggal, Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anom diserahkan ke pengelolaannya kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung.
Proyek Transat 2 Hanura kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung di bawah pembinaan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan status desa swadaya. Semenjak diberlakukannya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan desa segera dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan proyek Transat 2 Hanura telah dirancang secara matang. Diawali dengan survei yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat lewat Dinas Transmigrasi Angkatan Darat yang bekerja sama dengan Departemen Penerangan serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia. Survei dilakukan sejak bulan April tahun 1966. Di dalam kegiatan survei itu dilakukan pula mediasi dengan masyarakat Hurun sebagai penduduk asli tentang masalah perizinan pemanfaatan lahannya sebagai tempat pelaksanaan proyek Transat 2 Hanura. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 1966 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, masyarakat kala itu mendapatkan sosialisasi tentang transmigrasi, alasan dan dampak yang akan timbul setelah adanya transmigrasi. Pihak TNI Angkatan Darat dibantu mengambil jalan ganti rugi untuk mengambil alih lahan milik warga desa Hurun agar tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak. Setelah rapat pertama pada tanggal 26 Mei 1966 dilaksanakanlah rapat kedua. Rapat ini merupakan rapat lanjutan antara Kepala Kampung Hurun, pihak Transat dan pejabat Kabupaten Lampung Selatan. Rapat ini dilaksanakan di kantor Kabupaten Lampung Selatan. Saat itu rapat dihadiri oleh Kepala Kampung Hurun, Bupati Lampung Selatan Hasan Basri, Ridwan sebagai Wakil DPR GR Lampung Selatan, Wedana Kantor Kabupaten Lampung Selatan, Camat Teluk Betung, dan Pembantu Letnan 1 Yusuf. Sedangkan dari pihak Transat dihadiri oleh Mayor Ardan, Mayor Sugito, Letnan 2 Ramadi, Letnan 2 Sutikno, dan Sukatam. Rapat diawali pembukaan oleh Bupati yang menyampaikan dan menanggapi tentang adanya pernyataan dari warga Hurun, yaitu pertama, tanah yang dipakai untuk proyek Transat dan tanaman yang ada di atasnya diganti rugi seluruhnya. Kedua, tentang adanya larangan terhadap warga Hurun yang ingin berladang namun dilarang oleh Kepala Negeri Teluk Betung. Tanggapan Bupati Lampung Selatan mengenai hal itu ialah bahwa Transat akan memanfaatkan tanah di Kampung Hurun yang belum digunakan atau masih tertutup. Warga Hurun tetap berladang dan berintegrasi dengan anggota Transat. Setelah itu, Kepala Kampung Hurun menyampaikan pernyataan bahwa pada prinsipnya warga Hurun menyetujui tanah yang digunakan untuk proyek Transat 2 Hanura hanya tanah yang masih kosong. Warga Hurun tetap dapat berladang dan berkebun di tanahnya masing-masing walau di dalam batas milik Transat, serta meminta kepada pihak Transat untuk tidak mengganggu gugat tanah yang sudah ada hak milik warga Hurun. Jadi, hanya tanah milik pemerintah saja yang digunakan. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Wakil DPR GR yang menyatakan jika prinsip rakyat tetap seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Kampung, maka Transat tidak akan mendapatkan lahan. Wakil DPR GR meminta tanah larangan. Tanah yang tidak boleh dijadikan proyek Transat ada dua macam, yaitu tanah berair dan tanah tidak berair. Terakhir, pernyataan disampaikan oleh Mayor Ardan yang menyampaikan bahwa pendirian proyek Transat akan tetap dilaksanakan dan tanah yang berada di kilometer 12 sampai kilometer 14 Jalan Tanjung Karang Padang Cermin selanjutnya akan diganti rugi untuk pendirian proyek Transat. Mayor Ardan mempertanyakan dasar jika masyarakat merasa keberatan dan mengapa warga Hurun tidak mengajukan keberatannya sejak saat survei dilaksanakan sejak bulan April sampai Juni tahun 1966 lalu. Mayor Ardan juga menyampaikan bahwa keberadaan Transat adalah demi kepentingan masyarakat dan demi kemajuan serta mengajak rakyat untuk andil dalam revolusi.
Rapat berakhir pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Rapat pada hari itu belum juga mendapatkan keputusan. Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan musyawarah yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 1966, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan musyawarah ini merupakan kelanjutan rapat sebelumnya. Rapat yang digelar di rumah Kepala Kampung Hurun yang dihadiri oleh Muh Isa sebagai Kepala Negeri Teluk Betung, Mayor Ardan dari pihak Transat, Camat Teluk Betung, Bupati Lampung Selatan, dan Wakil DPRGR Lampung Selatan. Dalam rapat tersebut, Kepala Negeri yang menyampaikan bahwa telah dilakukannya 3 kali musyawarah dengan warga Hurun. Pembukaan Transat bukanlah kehendak Bupati, Mayor Ardan, Mayor Sugito, ataupun kemauan Camat, tetapi proyek Transat merupakan kehendak pemerintah atau negara. Kepala negeri juga menyampaikan baik dirinya ataupun kepala kampung tidak mendapatkan keuntungan atau menerima uang dari perizinan proyek Transat. Pembicaraan dilanjutkan oleh Mayor Ardan yang melaksanakan tentang perjalanan perjuangan TNI sejak tahun 1945 sampai dengan penumpasan Gestapo PKI. Mayor Ardan menjelaskan tentang alasan dilaksanakan Transat. Tujuan dilaksanakannya Transat antara lain untuk menjaga keamanan baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Memanfaatkan hasil produksi untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan produksi dan memajukan daerah-daerah yang masih tertinggal. Mayor Ardan juga berharap pengertian masyarakat tentang perjuangan dan pengorbanan jiwa raga TNI yang tidak sedikit. Pembicaraan dilanjutkan oleh Camat Teluk Betung. Beliau menyampaikan tentang usaha-usaha yang telah ditempuh oleh pihak Transat antara lain proses merintis, pendirian barak-barak, pendaftaran tanah, cek ganti rugi, dan pemetaan. Camat Teluk Betung juga menyampaikan setuju dan sebuah kewajaran jika usaha-usaha Transat tersebut terdapat pohon-pohon yang ditebang. Bupati Lampung Selatan dan Wakil DPRGR Lampung Selatan dalam musyawarah ini meyakinkan warga Hurun bahwa pelaksanaan Transat ini tidak akan merugikan mereka. Justru, pelaksanaan Transat akan memberikan keuntungan-keuntungan moral dan material. Oleh karena itu, masyarakat harus membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaannya. Musyawarah berakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tidak diadakannya tanya jawab dan diputuskan pada tanggal 2 Agustus 1966 akan diadakan sidang segitiga antara Kampung Hurun, Transat, dan pemerintah daerah tingkat 2 Lampung Selatan. Pada tanggal 2 Agustus 1966 yang jatuh pada hari Selasa pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan rapat segitiga antara warga Kampung Hurun, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Transat. Rapat dilaksanakan di kantor Kabupaten Lampung Selatan dan dihadiri oleh perwakilan Kampung Hurun, wakil pemerintah daerah tingkat 2 Lampung Selatan, dan perwakilan dari pihak Transat. Bupati membuka jalannya rapat dengan menjabarkan proses kegiatan Transat sejak bulan April sampai dengan pelaksanaan rapat tanggal 2 Agustus 1966. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kegiatan Transat yang disetujui antara lain pemetaan, pendaftaran atau cek ganti rugi, dan pendirian barak-barak. Persetujuan dilaksanakannya proyek Transat dengan syarat yaitu hak-hak masyarakat tidak dinodai, masyarakat juga memiliki pengorbanan, masyarakat dapat hidup berintegrasi dengan Transat, dan ada ganti rugi atas lahan yang digunakan. Sempat terjadi kesalahpahaman antara Kepala Kampung Hurun dengan warganya yang di dalam rapat disampaikan oleh Matnuh sebagai perwakilan dari Kampung Hurun. Matnuh pertama menyampaikan prinsip bahwa masyarakat menyetujui adanya Transat di Kampung Hurun demi kemajuan. Kedua, Matnuh menyampaikan bahwa Kepala Kampung Hurun tidak pernah memberikan penjelasan-penjelasan tentang adanya proyek Transat dengan alasan tidak tahu. Ketiga, meminta pertimbangan agar masyarakat Hurun tidak kehilangan mata pencaharian bertani dan berkebun. Selanjutnya, ditanggapi oleh Bupati Lampung Selatan. Prinsip rakyat yang setuju dengan diadakannya proyek Transat 2 Hanura namun tidak ingin tanahnya diganggu-gugat adalah masalah yang ingin diselesaikan dalam rapat tersebut. Pernyataan keberatan masyarakat yang disampaikan oleh Matnuh dianggap telah terlambat, mengingat pihak Transat telah melangkah jauh untuk melaksanakan proyek ini dan harus mengambil alih sebagian tanah milik masyarakat Hurun untuk dikorbankan demi pembangunan. Pelto Yusuf menyampaikan pendapat dari masyarakat Hurun yang berisi agar lahan yang terkena pembangunan jalan atau bangunan mendapat ganti rugi dan sisanya tetap menjadi milik masyarakat.
Penyelesaian masalah dalam rapat tersebut disampaikan oleh perwakilan pihak Transat, yaitu Mayor Ardan. Keputusannya yaitu, proyek Transat 2 Hanura bertempatan di antara kilometer 12 sampai kilometer 14 Jalan Teluk Betung, Padang Cermin. Setiap masyarakat mendapatkan haknya. Penduduk Hurun yang memiliki kebun dan tinggal di dalam batas wilayah Transat akan diajak hidup bersama, bergotong royong membangun desa, namun penduduk tersebut hanya boleh memiliki tanah seluas 2 hektar. Sebagian tanahnya diganti rugi oleh Transat. Masyarakat yang tinggal di luar batas Transat namun memiliki kebun di dalam wilayah Transat, maka tanah kebun diganti rugi. Masyarakat yang ada di dalam maupun di luar wilayah Transat 2 Hanura tetap mendapatkan hak yang sama. Masyarakat akan menuai hasil dari apa yang telah dikorbankan. Perjanjian, batas-batas lahan Transat, dan klasifikasi ganti rugi telah jelas dalam rapat tersebut. Pada tanggal 12 Agustus 1966, dilaksanakan acara penyelesaian tanah-tanah masyarakat. Diputuskan bahwa kilometer 12 sampai kilometer 14 di Kampung Hurun yang secara resmi menjadi lahan untuk proyek Transat 2 Hanura. Jadi awal Transat itu masuk, tahun 66 lagi kepala desanya Pak Husin gelar Dalom Tumaratu. Bapaknya Pak Hamdani. Nah, setelah selesai masa jabatan Pak Dalom Pak Husin, maka diteruskan oleh Pak Nuh Ali. Nah, jadi ganti rugi seterusnya sampai selesai udah dengan Pak Nuh Ali. Nah, lebih kurang tahun itu tahun 67 sampai 68. Pembayaran ganti rugi tidak langsung dilaksanakan setelah keputusan. Transat masih melakukan pengukuran dan pembangunan barak-barak untuk tempat tinggal sementara peserta Transat. Pada bulan September 1966, anggota Transat 2 Hanura didatangkan terlebih dahulu tanpa keluarga dan sementara tinggal di barak-barak untuk membangun rumah serta fasilitas lain yang dibutuhkan untuk memulai kehidupannya sendiri. Dulu berangkat dari Jawa, dari Semarang. Itu naik kereta langsung ke Merak. Sampai ke Merak jam sore. Terus nunggu kapal datang, kita suruh naik kapal. Nah, rame-rame dari beberapa rombongan naik kapal jam berapa ya? Jam 6 sore. Jam 6 sore naik semalaman di kapal itu. Nah, di situ sampai pagi. Pagi jam 6. Matahari bersinar itu, kapal berhenti. Terus kita giliran keluar, banyak rombongan itu dari Diponegoro, rombongan banyak naik satu kereta panjang itu berapa gerbong itu. Jam 6 pagi udah disiapin truk, beberapa puluh truk itu. Truknya bentuknya kayak apa, Mbak? Waduh, terbuka. Ya ada yang ada tebengnya. Itu jam 6 terus jalan konvoi itu. Tahu berapa truk itu, kita nggak ngitung ya. Rame, Mbak, ya berarti? Rame ya. Karena bawanya barang-barang. Waduh, barang-barangnya penuh. Satu rombongan mungkin satu truk. Waduh, jalannya ya masih batu. Naik turun itu. Apalagi dari ini Teluk masuk ke Hanura ini, jalannya masih berlubang-lubang. Sampai Hanura jam 5 sore. Pertama kali kita sore itu udah disediain bedeng di perumahan ini, guru-guru ini dulu. Yang sekarang untuk sekolahan itu berderet-deret bedeng. Banyak itu bedeng-bedeng untuk beberapa keluarga campur itu. Tiap hari gotong royong bikin jalan panjang Teluk sampai ke Hanura sini. Tiap hari gotong royong.
Itu pagi sampai jam berapa? Tapi ya paling jam 10, jam 11. Seharian yang mau bangun jalan itu? Iya. Setelah didatangkan bersama keluarga dan mengenal keadaan sekitar, bangunan yang dibangun antara lain yaitu rumah tempat tinggal Transat, masjid, sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, sekolah pendidikan guru, jalan raya sepanjang 12,5 km dari ibu kota provinsi, kantor desa, dan lapangan. Pembangunan rumah dan fasilitas umum lainnya dibangun secara gotong royong. Fasilitas dan pemukiman di Desa Hanura pada awalnya dibangun oleh para anggota Transat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tembok, jendela, dan pintu rumah dibuat dengan bahan kayu dan alas rumah masih berupa tanah. Bangunan kantor kepala desa, sekolah, dan masjid masih menggunakan kayu. Pohon kelapa atau tanaman keras yang lain menjadi patok penanda batas tanah antar rumah milik anggota Transat. Pada tahun 1967, para anggota Transat 2 Hanura yang berasal dari Jawa mulai diberangkatkan bersama keluarga. Pemberangkatan anggota Transat diantaranya berasal dari Pusat, Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya, dan veteran. Pemindahan para anggota proyek transmigrasi Angkatan Darat 2 Hanura dilakukan secara seremonial. Para anggota TNI Angkatan Darat yang ikut dalam proyek transmigrasi dilepas dari kesatuannya melalui upacara kemudian diberangkatkan bersama keluarga menggunakan kereta yang disebut dengan kereta luar biasa atau disebut dengan KLB. KLB merupakan kereta yang gerbongnya digunakan khusus untuk mengantar para anggota Transat dari bagian timur Pulau Jawa sampai ke pelabuhan. Anggota Transat diturunkan di sebuah pelabuhan yang berada di Provinsi Banten, yaitu Pelabuhan Merak. Transmigran kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal motor. Kapal yang digunakan adalah kapal motor Krakatau, Halimun, dan Bukit Barisan. Pada periode tersebut, baru terdapat 3 kapal yang digunakan untuk penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kapal pengangkut para transmigran bersandar di Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung. Menginjakan kaki di tanah Lampung, para transmigran melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan yang telah disediakan, yaitu truk-truk yang biasa digunakan untuk mengangkut para anggota TNI saat bertugas milik Korem 043 Garuda Hitam. Dengan mengendarai truk, para transmigran melewati jalanan tanah dan berbatu untuk sampai di lokasi proyek Transat. Tak jarang, para transmigran harus turun dari kendaraan untuk mengeluarkan truk yang tidak dapat berjalan karena bannya terjebak lumpur. Para anggota transmigran yang dipindahkan masih cukup kuat berjalan kaki untuk sampai di Desa Hanura. Anggota Transat yang berasal dari Kodam Sriwijaya diberangkatkan. Beberapa anggota menggunakan bus dan sisanya menggunakan truk pasukan milik TNI Angkatan Darat. Para anggota Transat yang berasal dari Kodam Sriwijaya didatangkan sehari sebelum pemberangkatan anggota Transat dari Jawa. Anggota Transat Kodam Sriwijaya ditugaskan untuk menyusun acara pembukaan proyek Transat 2 Hanura sekaligus menyambut kedatangan para Transat. Setelah sampai di Desa Hanura pada tanggal 17 Maret 1967, para transmigran disambut dengan upacara oleh Kesatuan Korem 043 Garuda Hitam di lapangan Hanura. Setelah sampai di Desa Hanura pada tanggal 17 Maret 1967, para transmigran disambut dengan upacara oleh Kesatuan Korem 043 Garuda Hitam di lapangan Desa Hanura. Suasana haru menyelimuti keluarga anggota transmigran, karena pada waktu itu, Desa Hanura masih berupa wilayah yang dikelilingi oleh hutan lebat dan tempat tinggal yang disediakan masih berupa bangunan yang terbuat dari kayu dan material lain dari hutan. Tahun 1971 dilaksanakan prosesi ganti rugi oleh pihak Transat kepada warga Hurun yang tanahnya terkena proyek Transat 2 Hanura berdasarkan ketentuan yang telah disepakati pada musyawarah yang pernah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 1968. Masyarakat Hurun pada waktu itu meminta peninjauan kembali terhadap nilai ganti rugi tanah yang telah disepakati karena telah melewati masa 2 tahun sejak keputusan ditetapkannya, yakni pada tanggal 5 September 1966, maka nilai tanah ikut mengalami perubahan. Pihak Transat menanggapi permintaan masyarakat untuk melakukan peninjauan kembali dengan diadakan sidang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1968. Sidang dilaksanakan di ruang DPR GR Lampung Selatan. Pihak Kolak 1 sebagai pelaksana Transat menyetujui dan memutuskan adanya peninjauan ulang untuk harga ganti rugi tanah. Hasil keputusan Kolak 1 yang disampaikan pada rapat tersebut antara lain, pertama, peninjauan kembali harga lama yang akan disesuaikan dengan harga sekarang. Kedua,
dipakai sebagai pedoman dalam penempatan harga hak milik rakyat, yaitu tarif penetapan harga panitia pada tanggal 5 September 1966 dinaikkan 3 kali lipat untuk semua jenis hak milik rakyat yang tanahnya terkena proyek Transat, dengan catatan bahwa harga-harga itu atau ketetapan panitia tersebut berlaku sampai dengan akhir bulan September 1968 dengan ketentuan bahwa setelah batas waktu tersebut berakhir maka ketetapan harga tersebut akan ditinjau kembali. Ketiga, semua tanah tumbuh hak milik rakyat yang belum dibayar tidak dapat diganggu-gugat oleh Transat dan masih tetap hak milik rakyat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa pemilik tanah dapat mengambil hasilnya dari tanam tumbuh tersebut. Seluruh anggota rapat menyepakati keputusan Kolak 1 Transat. Desa Hanura berada di atas tanah seluas 600 hektar yang diperoleh melalui proses ganti rugi dari Desa Hurun. Hampir sebagai areal tanah terdiri atas areal perkebunan pisang dan bukit-bukit. Ganti rugi lahan dibayarkan oleh proyek Transat 2 Hanura pada tanggal 1 September 1971, dilaksanakan di Madrasah Desa Cilimus, diketuai oleh Mayor Burhanuddin sebagai Kepala Petugas Lapangan Hanura. Dalam ganti rugi mengalami perubahan kenaikan harga menjadi 1,5 kali lipat dari harga yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 5 September 1966 dan peninjauan kembali pada tahun 1968. Pembayaran diserahkan kepada 179 warga yang tanahnya digunakan sebagai proyek Transat. Areal tanah yang terkena proyek seluas 606,40 hektar seharga Rp13.268.639,67. Ganti rugi tanah baru menyelesaikan 498,65 hektar dan sisanya 107,75 hektar diselesaikan tanggal 2 September 1971. Pembayaran ganti rugi telah selesai seluruhnya pada tanggal 6 Desember 1971 dan tanah milik anggota Transat 2 Hanura didata untuk disertifikasi. Anggota proyek Transat 2 Hanura yang didatangkan merupakan TNI Angkatan Darat yang berasal dari 6 kodam dengan rincian jumlah sebagai berikut. Kodam Siliwangi sebanyak 14 kepala keluarga, Kodam Diponegoro sebanyak 86 kepala keluarga, Kodam Brawijaya sebanyak 32 kepala keluarga, Kodam 4 Sriwijaya sebanyak 12 kepala keluarga, Departemen Pertahanan Pusat sebanyak 4 kepala keluarga, dan veteran sebanyak 9 kepala keluarga. Pembagian tanah kafling untuk dijadikan rumah dan pekarangan milik anggota Transat di tiap dusun dilakukan secara acak. Hal ini bertujuan agar setiap anggota Transat bisa saling berbaur dan bergotong royong membangun lingkungan dusunnya. Berdasarkan tabel, anggota Transat 2 Hanura paling banyak berasal dari Kodam 7 di Diponegoro dan yang paling sedikit berasal dari pusat. Setelah mereka sampai di sini pada tahun 1966, mulailah mereka itu artinya bekerja ya. Jadi pada waktu itu dipimpin oleh staf Kolak. Staf Kolak itu adalah staf komando pelaksana 1 Transat yang dipimpin oleh Mayor Sudito. Jadi setelah orang-orang tua kita Transat datang dulu ke sini, mereka pertama ditampung dulu di barak ya. Jadi disitulah mereka itu ditampung sementara dulu. Mereka itu kan memang datang ke sini itu dulu masih diperlakukan semi militer. Ya, semi militer kan. Karena di antara mereka itu sudah ada yang purnawirawan, ada yang masih aktif gitu kan, ada yang masih MPP gitu kan. Nah itu jadi diperlakukan itu mereka di sini semi militer dan mereka tiap pagi itu masih apel kan, sebelum kerja itu diapelkan karena militer itu kan begitu kan, untuk merintis jalan, untuk merintis calon-calon seperti lapangan, sekolahan kan, itu kan diatur oleh staf komando kan. Nah, jadi Transat ini, orang-orang tua kita ini, mereka lah yang bekerja kan. Misalnya membuat jalan kita ini kan, kita tidak pakai alat besar ini dulu. Orang-orang tua kita itulah yang membuat kan, pakai hanya golok saja kan, golok, cangkol, linggis kan buat jalan kita ini. Sekarang ini kita menikmati jalan ini betul-betul keringat orang tua kita ini. Saya kadang-kadang kalau saya ingat itu menetes air mata saya itu kan.
Karena saya lihat mereka itu dulu, kan saya di tengah-tengah mereka ya. Saya lihat mereka itu walaupun sudah tua, tapi semangatnya itu luar biasa. Saya lihat perjuangan kita Transat, ya orang-orang tua kita itu sangat luar biasa. Jalan yang kita jalani dari Hanura ke Teluk itu, batu-batu yang diisi di jalan itu supaya kita bisa lancar kendaraan itu karya orang tua kita separuh itu kan, karya pemerintah separuh. Karena ada dulu batu di pinggir kali itu, mulai dari jalan itu sampai ke SMA itu dulu ada batu itu kan, semua orang tua itu tiap pagi diisilah di jalan itu kan. Jadi saya merenung di situ, sungguh luar biasa. Semangat orang tua kita itu harus kita teladani kan. Semangat orang tua itu harus kita teladani. Dan juga orang tua kita itu saya lihat dulu pada waktu mereka datang itu, makan itu apa ya? Pada waktu itu orang-orang tua itu hanya makan nasi ya bersama-sama sayur gori itu kan, gori itulah. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Sebelum mereka itu ya, pagi itu ada disebut dulu senam batu ya. Sebelum mereka ke dapur megang piring ya, mereka itu sudah harus menaikkan batu dulu. Harus menaikkan batu ke mobil untuk diisi di jalan kita ini. Makanya batu-batu di jalan kita ini dulu kan, kita kan tidak bisa lewat dulu mobil ini kan, biasa kan. Hanya mobil-mobil dari Padang Cermin itu ada dulu mobil power itu kan. Itu pun pakai rantai kan supaya bisa lewat dulu. Itu sehari itu hanya 2 kali kan. Nah, jadi kita dulu kan sering jalan kaki. Jadi pesan saya kepada adik-adikku sekalian, semangat dari para orang tua itu harus kita teladani. Sampai sekarang harus kita teladani. Karena memang sungguh luar biasa itu orang tua kita itu. Jadi oleh karena itu kepada adik-adik saya pesankan, semangat itu jangan kendor di antara kita sekarang. Kalau kita mau maju, semangat dari para orang tua harus kita pegang. Para anggota Transat 2 Hanura dalam kurun waktu 1967 sampai 1979 berhasil membangun pemukiman dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dan membangun struktur birokrasi dan administrasi pemerintahan desa yang berstatus berdiri sendiri dan bertingkat desa swadaya. Fasilitas yang dibangun oleh proyek Transat 2 Hanura diantaranya adalah rumah tempat tinggal Transat yang berjumlah 157 unit, rumah guru 25 unit, rumah petugas 2 unit, masjid, poliklinik, sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, sekolah pendidikan guru, bangunan kapel, bangunan buler, jalan raya sepanjang 12,5 km dari ibu kota provinsi, kantor desa, pasar, dan lapangan olahraga. Pada tahun 1969 di Sungai Wai Cilimus pernah dibangun bendungan kecil untuk mengairi sawah milik warga Hanura, namun tidak bisa digunakan dengan maksimal karena debit air yang kecil. Oleh karena itu, desa Hanura tidak memiliki banyak lahan persawahan. Beraneka ketegangan dapat timbul di daerah transmigrasi karena perbedaan pendidikan dan keterampilan. Ketegangan ataupun konflik antara masyarakat Transat 2 Hanura dengan masyarakat asli tidak terjadi sama sekali sejak kedatangan para anggota Transat. Sejak tahun pertama penempatan anggota Transat, anggota TNI yang belum pensiun masih melaksanakan apel dan patroli rutin setiap pagi dan sore hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan. Patroli rutin dilakukan untuk mencegah adanya gerakan-gerakan yang bersifat radikal yang dianggap mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah masyarakat seperti lahirnya paham komunis. Pembangunan infrastruktur di Transat 2 Hanura seluruhnya selesai dibangun. Fasilitas pendidikan yang ada langsung digunakan oleh para anggota Transat untuk menaikkan status sosial keluarganya.
Pada tahun 1968 dilakukan penambahan oleh pihak Transat, yaitu mendatangkan beberapa tenaga guru dan pegawai dari Jawa untuk menyokong fasilitas yang telah dibangun. Jumlah pegawai dan guru yang didatangkan sebanyak 41 kepala keluarga dan pengikut panitia Transat sejumlah 127 kepala keluarga. Jumlah total keseluruhan peserta Transat 2 Hanura saat itu adalah 325 kepala keluarga atau 2.234 jiwa. Sekolah tingkat kanak-kanak yang masih berstatus swasta dibina langsung oleh ibu-ibu anggota PKK, tercatat 29 murid yang bersekolah dengan jumlah guru sebanyak 2 orang. Sekolah dasar yang telah berstatus negeri mendapatkan murid sebanyak 700 orang dengan jumlah guru 15 orang. Sekolah menengah pertama Hanura mendapatkan 240 orang murid dengan jumlah guru sebanyak 9 orang. Pada tahun awal pembangunan desa, Desa Hanura belum memiliki sekolah menengah atas. Sekolah Pendidikan Guru atau SPG menjadi pilihan untuk masyarakat melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari SMP. SPG mendapatkan 103 murid dengan jumlah guru sebanyak 12 orang. Terletak di kilometer 12 sampai kilometer 14 Jalan Raya Teluk Betung Padang Cermin, Desa Hanura pada masa awal proyek Transat masih termasuk dalam Kecamatan Panjang, Kabupaten Lampung Selatan. Daerah teritorial Kodim 0410 Lampung Selatan, Kodam 043 Garuda Hitam, dan Kodam 4 Sriwijaya. Luas wilayahnya dibagi menjadi pekarangan 117,75 hektar, tanah pabrik kafling guru dan tanah cadangan 286 hektar, dan perladangan 196,25 hektar. Sebagian besar wilayah merupakan perkebunan, tanah kering, dan perbukitan. Pada saat itu, masyarakat transmigran dengan mudah hidup berdampingan dengan penduduk asli karena masyarakat Desa Hurun mayoritas menganut agama Islam. Masyarakat Desa Hanura pada awal kedatangannya masih menerapkan budaya tradisional yang dibawa dari Pulau Jawa dalam kesehariannya. Upacara keagamaan yang masih sering dilaksanakan di Desa Hanura adalah upacara selamatan. Upacara selamatan umumnya dapat digolongkan sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari seperti perkawinan, kelahiran, kematian, bersih desa, tolak bala, dan lain-lain. Pada tahun 1966, para transmigran menempati pemukiman barunya, berbaur dengan masyarakat dan mengembangkan kesenian yang dibawa dari Jawa, pulau asal penduduk Hanura. Alasan transmigran tetap melestarikan kesenian Jawa adalah untuk memupuk rasa persaudaraan di antara para transmigran sendiri dan masyarakat yang tinggal di sekitar desa. Pertunjukan seni juga menjadi sarana hiburan di tengah aktivitas sehari-hari masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Pertunjukan seni digelar di sebuah bangunan balai desa yang telah dibangun oleh anggota Transat beserta fasilitas-fasilitas yang cukup mendukung. Gedung balai desa berada tepat bersebelahan dengan kantor kepala desa. Pertunjukan yang ditampilkan yaitu karawitan, ketoprak, khas Jawa Tengah oleh kelompok kesenian yang dibentuk oleh anggota Transat 2. Balai desa pernah digunakan menjadi tempat ibadah sementara untuk para anggota yang beragama Kristen dan Katolik. Kebudayaan dari daerah yang dibawa oleh masyarakat Transat juga ikut berkembang di tengah masyarakat, khususnya kesenian. Masyarakat mengembangkan kesenian karawitan Jawa, gendang pencak dari Jawa Barat, dan orkes keroncong. Balai desa digunakan untuk pertunjukan kesenian-kesenian yang ada dan sebagai sarana pengakraban antara masyarakat asli dengan masyarakat Transat. Perekonomian transmigran semakin membaik. Hanya ada beberapa anggota yang memiliki ekonomi lemah karena berasal dari veteran dengan uang pensiun yang sangat kecil. Masih terdapat perkebunan penduduk yang administrasinya tunduk kepada kepala kampung di luar proyek Transat. Hal ini menyulitkan dalam pembinaan desa. Belum adanya penegasan mengenai status tanah-tanah pantai menyebabkan keraguan untuk mengelola tanah-tanah tersebut. Dibentuk pula sebuah lembaga sebagai pembantu sarana perekonomian masyarakat, yaitu Koperasi Unit Desa atau KUD, yang bergerak pada bidang perdagangan, simpan pinjam, pelayanan Bimas, Inmas, dan telah berbadan hukum. Lembaga KUD hanya terdapat pada proyek Transat 1 Poncowati dan Hanura. Pada tahun 1979, proses pembagian tanah baik tanah pekarangan maupun tanah garapan telah selesai seluruhnya dan masing-masing anggota transmigran telah menerima sertifikat. Tanah kapling pekarangan dan garapan untuk Transat 2 Hanura adalah seluas 2 hektar per kepala keluarga dan jumlah sertifikat yang terbagikan adalah 319 buah sertifikat. Sertifikat tanah untuk warga Transat 2 Hanura dan batas-batas desa dipasangi patok-patok oleh Direktorat Agraria. Proses sertifikasi tanah terjadi melalui beberapa proses musyawarah yang cukup panjang dengan warga Hurun karena ada wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan ganti rugi. Rencana akan pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut di Padang Cermin pada tahun 1980-an menjadi salah satu faktor bertambahnya jumlah penduduk di Desa Hanura.
Masyarakat Padang Cermin yang tanahnya diambil alih kebanyakan memilih untuk pindah dan membeli tanah milik warga Hanura yang sebagian dijual untuk dibangun tempat tinggal. Tanah-tanah tersebut dijual oleh penduduk desa Hanura setelah mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah. Pada tahun 1979 terjadi kasus penyakit malaria yang menyerang penduduk. Akibat pengelolaan lingkungan yang kurang baik, penyakit ini ditularkan oleh vektor nyamuk Anopheles betina yang semula banyak ditemukan di daerah rawa-rawa. Tambak udang yang sudah tidak berfungsi karena pemilik berganti mata pencaharian, kemudian terbengkalai dan menjadi sarang tempat berkembang biaknya nyamuk malaria. Dalam laporan tidak disebutkan secara pasti jumlah warga yang terserang penyakit malaria, namun penyakit ini menjadi masalah yang serius di dalam wilayah Kecamatan Padang Cermin. Dilakukan penanganan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan untuk mengurangi penyebaran penyakit malaria tersebut agar tidak semakin meluas. Koordinator Pelaksana Lapangan, Korem 043 Garuda Hitam secara resmi membentuk pemerintah Desa Transat 2 Hanura. Sebagai kepala pemerintahan pertama, ditunjuklah Mayor Mario dengan mempertimbangkan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu, dan sebagai sekretaris desa ditunjuk Supriyanto. Sebagai kepala dusun diperintahkan kepada salah satu anggota yang memiliki pangkat tertinggi di tiap dusun. Melihat usia dan kemampuannya telah menurun, maka Mayor Mario melepaskan jabatannya sebagai kepala desa Hanura pada tahun 1967 dan digantikan oleh Kapten William Corne sampai tahun 1969. Pada tahun 1969, merupakan proses awal demokrasi dalam suksesi kepemimpinan desa. Pemilihan kepala desa Transat 2 Hanura dilaksanakan, Kopral Kepala Tugio terpilih sebagai kepala desa. Namun dalam perjalanan memimpin desa Hanura, pada bulan November tahun 1971, Kopral Kepala Tugio meninggal dunia. Kepemimpinan desa diteruskan oleh Bapak Pembantu Letnan 1 Sankardi sampai tahun 1972. Periode 1972 sampai 1977, Desa Transat 2 Hanura kembali melaksanakan pemilihan kepala desa baru dan terpilihlah Sersan Mayor Sularno. Kemudian pada periode 1977 sampai 1982 diadakan pemilihan kepala desa yang ketiga kalinya. Terpilihlah Pembantu Letnan 1 Enan Setiadi untuk menjabat Kepala Desa Transat 2 Hanura. Namun di tengah perjalanan kepemimpinannya, Pembantu Letnan 1 Enan Setiadi meninggal dunia pada bulan September 1978 dan pemerintahan desa diteruskan oleh Sersan Mayor Supardi sebagai pejabat Kepala Desa Transat 2 Hanura sampai tahun 1980. Pada tanggal 27 Desember 1978, berdasarkan surat perintah Panglima Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya, nomor Sprint garing 2549 garing 12 Romawi garing 1978, seluruh proyek transmigrasi Angkatan Darat di Provinsi Lampung berjumlah 6 proyek, yaitu Poncowati, Hanura, Purnama Tunggal, Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anom diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung. Serah terima proyek transmigrasi dilakukan secara seremonial pada tanggal 14 Februari 1979 di Desa Poncowati yang merupakan proyek Transat 1. Di bawah kepemimpinan Pembantu Letnan 2 Misban Gunung dari tahun 1980 sampai 1990, Desa Transat 2 Hanura kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung di bawah pembinaan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan status desa swadaya. Semenjak diberlakukannya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan desa segera dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala desa. Pada tahun 1980 sampai 1988, Pembantu Letnan 2 Misban Gunung memangku jabatan Kepala Desa Hanura. Pembantu Letnan 2 Misban Gunung masih menjabat hingga tahun 1990. Sambil mempersiapkan pemilihan selanjutnya, maka ditunjuklah Bapak Sukarsono yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa sebagai pejabat Kepala Desa Hanura hingga tahun 1993. Karena pemilihan belum berhasil, maka ditugaskan Bapak Badril Amiril, yaitu pegawai Kecamatan Padang Cermin, sebagai pelaksana harian Kepala Desa Hanura serta menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Hanura.
Pemilihan Kepala Desa tahun 1995, terpilih Bapak Suroto sebagai Kepala Desa Hanura periode 1995 sampai 2003. Sambil menunggu pemilihan berikutnya, Bapak Suroto menjabat hingga tahun 2005. Pada bulan Maret 2005 diselenggarakan pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah Bapak Samino sebagai Kepala Desa Hanura hingga tahun 2010. Sambil mempersiapkan pemilihan Kepala Desa, selanjutnya Bapak Sukarsono ditunjuk menjadi pejabat Kepala Desa Hanura hingga bulan Oktober tahun 2012. Pada tahun 2012, Bapak Kodri Cahyadi terpilih menjadi Kepala Desa Hanura hingga tahun 2018. Terjadi perubahan yang signifikan dalam masa jabatannya dengan lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014. Digitalisasi desa mulai diterapkan, sehingga pada tahun 2015 Desa Hanura terpilih menjadi juara nasional Lomba Desa, serta meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di tahun 2018. Pada tahun 2018 sampai 2019, Bapak Slamet Widodo ditunjuk oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadona sebagai pejabat Kepala Desa Hanura sambil mempersiapkan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pesawaran, dan terpilihlah Bapak Rio Remota sebagai Kepala Desa Hanura. Pada awal tahun 2020, Bapak Rio Remota dilantik sebagai Kepala Desa Hanura dan menjabat menjadi Kepala Desa Hanura hingga saat ini di ulang tahun Transat 2 Hanura yang ke-55. Saya mendoakan hari ulang tahun ke-55 ini nanti semoga lebih bahagia lagi, lebih semarak lagi. Anak-anak supaya maju. Kami bangga mempunyai tetangga Transat 2 Hanura. Semoga ke depan Hanura semakin sukses, jaya, demikian pula dengan Desa Hurun selaku tetangga, mudah-mudahan ke depannya kita lebih sinergi lagi. Harapan saya yang pertama, masyarakat itu bersatu lah. Mau membangun desa ini, ya ada akur lah masyarakatnya. Kades, siap. 1-2 kata untuk sebut Desa Hanura, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Desa Hanura mengucapkan Dirgahayu HUT Transat 2 Hanura yang ke-55 tahun 2021. Saya berdoa, berharap Hanura semakin maju, sukses, semakin menunjukkan eksistensi di pemerintahan, menjadi pilot proyek semakin untuk desa-desa lain, dan yang paling penting adalah kebersamaan yang luar biasa yang dibangun dari desa untuk Indonesia. Selamat ulang tahun Desa Hanura, jaya terus. Saya ucapkan Dirgahayu yang ke-55. Sukses Hanura. Saya pengen nih dari Pak Kadus sama Bu Kadus nih, harapan untuk desa kita tuh apa sih Pak di ulang tahun kita ini yang sekarang gitu? Ya, Bapak-bapak RT kemarin sudah ada kesepakatan untuk ya kita menciptakan wujud cinta kita terhadap desa dan juga wujud terima kasih kita terhadap pencetus yang awalnya memang desa ini adalah desa transmigrasi yang Angkatan Darat
dirintis oleh Bapak-Bapak Transat dulunya. Kita akan fokuskan untuk kirim doa, yaitu Pak, anginnya gede banget tuh. Pak Samsudin, ucapan untuk HUT Desa Hanuranya Pak. Saya Samsudin, Ketua BPD Desa Hanura, mengucapkan selamat ulang tahun Desa Transat 2 Hanura yang ke-55. Semoga dengan ulang tahun ini Desa Hanura semakin jaya dan semakin membanggakan. Saya nama Sunarto atas nama Guru Perintis Desa Transat Hanura dalam hal ini mengucapkan dirgahayu Desa Transat Hanura yang ke-55. Semoga untuk masa-masa mendatang Desa Transat 2 Hanura akan lebih maju, tangguh, dan tumbuh berkembang dan berjaya. Terima kasih. Di situ sepatah dua patah kata untuk Desa Hanura. Ya, saya dari FKPPI perwakilan mengucapkan dirgahayu HUT Transat 2 Hanura yang ke-55. Semoga di tahun mendatang lebih baik lagi dan lebih maju lagi, sehingga mereka bisa mandiri. Oke Pak E. Nah, setelah kita kan mau ulang tahun Pak E ya, terus harapan Bapak ke depannya di desa apa Pak? Harapan ke depan ini, kan sekarang sudah bagus nih menurut Bapak, ini kondusif nih. Nah, sekarang untuk ke depannya Pak E, maksudnya lebih apa gitu? Harapan saya ke depan, ya tentunya kita ini maju, melangkah ini harus lebih maju. Jangan kita jalan di tempat mundur, jalan di tempat maju. Luar biasa, kita harus maju, ya, harus maju. Jangan jalan di tempat mundur. Nah itu nggak boleh, harus maju pokoknya, harus maju. Berarti kuncinya dari beliau ini adalah harus maju, nggak boleh jalan di tempatnya nggak boleh, harus maju. Dipanggil jalan di tempat, maju. Nah itu, ini luar biasa.